Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita akan mempelajari pengantar dulu ya tentang mata kuliah algoritma pemrograman. Nanti di sini selain saya sebagai dosen yang akan membimbing teman-teman belajar, itu ada juga dari dosen tutor nanti namanya Bapak Asep ya. Atau nanti dosen tutornya kalau ada pergantian nanti akan saya beritahukan kepada teman-teman. Jadi dosen tutor itu adalah dosen yang berfungsi sebagai asisten saya dalam mengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi misalnya ada materi saya yang teman-teman mungkin masih kurang mengerti seperti itu atau membutuhkan insight baru atau insight tambahan ya, wawasan-wawasan tambahan itu bisa teman-teman atau rekan-rekan tanyakan ke dosen tutor. Oke. Nah, apa aja sih pembahasan kita pada sore hari ini? Pertama, pengantar logika dan algoritma. Outline kita yang pertama ada konsep logika dan algoritma. Yang kedua, ciri-ciri algoritma. Yang ketiga, konsep algoritma. Keempat, konsep program. Dan terakhir adalah bahasa pemrograman. Oke, sebelum kita masuk ke logika dan algoritma, seperti biasa, saya akan mencari teman-teman atau menggali dulu lah itu, menggali apa sih ya sebenarnya teman-teman pikirkan gitu tentang algoritma pemrograman ya. Oke, kita mulai dari siapa nih? Bapak Marzuki Halim. Halo, assalamualaikum Bapak Marzuki. Oke, Bapak Marzuki terpilih ya pada sore hari ini untuk bagaimana dia memiliki ini ya, insight apa sih sebenarnya gitu loh yang di benak Anda ketika Anda mendengar algoritma. Apa itu Pak algoritma? Algoritma itu biasa sering didengar kalau di di Google, di sosial media itu semuanya ada algoritma. Jadi algoritma itu adalah semacam kecerdasan berpikir suatu aplikasi. Mungkin Pak, kalau salah. Oke, nggak apa. Sebelumnya saya boleh tanya ini Pak Marzuki bekerja sebagai maksudnya profesinya apa Nji? Kalau saya wirausaha Pak, Oh, saya wirausaha. jualan online. Oke. Oh, ini yang jualan online waktu itu ya. Ya, saya sempat lihat juga itu. Oke, terima kasih Pak Marzuki. Kita next, kita mencari korban-korban selanjutnya. Ya, kita bercanda aja ya. Di sini ada eh Muhammad Fadil nih, Muhammad Fadil Dimyati. Halo. Iya, gimana Pak Fadil? Apa itu algoritma, Pak? Kalau dari sudut pandang saya mungkin algoritma itu kayak sebuah programnya Pak. Sebuah program. Oke. Ya rangkaian. Sebuah rangkaian program gitu ya. Ya, Oke. Kemudian ada lagi? ya kayak ya algoritma pemrograman itu pola pikir kita supaya program itu berjalan. Pola pikir kita agar program berjalan ya. Ya, program itu berjalan. Oke. Lanjut. Next. Ini tadi siapa yang meeting tadi ya? Tunggu, saya cek dulu. Nanti kepanggil nggak enak. Tadi Pak Andre, Pak Sodi, Fatimah, Imam. Oke. Kita tutup dulu. Ya. Oke, next. Mbak Konita.
Halo Mbak Konita. Halo Mbak Koni. Assalamualaikum. Iya, Mbak Konita, apa tuh? Algoritma kira-kira apa Mbak? Oke, ini Mbaknya sudah belajar nih kayak sebelumnya nih. Sebelum kuliah hari ini ya. Udah review-review dikit nih kayaknya nih. Kayak oh iya, aduh. Kok tepat sasaran gitu. Oke oke, thank you Mbak Wanita untuk insight-insightnya. Kita berlanjut lagi. Ini ada Pak Tony Suprianto. Halo Pak Tony. Halo Pak Tony, gimana Pak Tony? Sehat? Alhamdulillah Pak Tony. Luar biasa lagi di coffee shop ya. Waduh, keren kali ya. Ala-ala cafe gitu kayaknya nih. Oke, ini Pak Tony apa Pak? Kerjanya IT juga ya? Wah, oh gitu. Ngopreknya program apa hardware nih Pak? Wah liar gitu ya. Pak Tony ini liar ternyata. Ya ya, canda ya Pak ya. Oh iya. Oke oke oke, nggak apa Pak. Maksudnya ya alhamdulillah Pak, terima kasih lah. Pak Tony salah satu kuliah di Cybermuni untuk menata yang liar tadi Pak itu. Jadi lebih lurus gitu Pak. Kembali ke jalan yang benar gitu. Oke oke, Pak Tony kita lanjut nih. Kira-kira nih algoritma itu apa sih Pak gitu? Gih, monggo monggo. Hmm. Oh ya oke. Oke. Nggak apa, nggak apa. Kak, eh, karena kata-kata yang seperti ini tuh kata-kata emang memang dari pikiran Anda sendiri gitu. Jadi kita tuh bisa lihat itu kan kalau kita sebagai dosen itu pada umumnya mengerti gitu. Bahasa yang kita bahasa buku, bahasa dia belajar, bahasa memang dia itu murni dari gagasan dia seperti itu. Gak apa-apa Pak, thank you itu. Eh, Oke, kita next. Gimana? Oh iya, makasih ya Pak Tony ya. Oke, kita coba lagi yang lain. Yang belum pernah nih kayaknya. Kemarin kayak belum terpanggil gitu dia. Ada namanya ini Bapak Azmi Arfan. Halo, Pak Azmi Arfan. Nah, gitu. Wes, pulang dari sholat ya Pak ya? Masya Allah. Bisa nih, nanti bulan puasa kita bisa mendapatkan kultum ya sebelum mulai kuliah ya. Biar lebih barokah. Gimana Pak? Ini panggilnya saya panggil Pak Asmi ya. Oke, oke Pak Azmi, apa sih itu tentang algoritma itu apa Pak kira-kira?
Oke. Oke. Terima kasih. Singkat, padat, dan hampir tepat. Ya. Makasih Pak Asmi. Eh, kita coba cari lagi nih. Siapa ya? Siapa nih? Ini ada Mbak Nurul Anissa. Halo Mbak Nurul. Cek cek sound. Halo hola. Ya, assalamualaikum. Wah, lengkap sekali ya. Ya Mbak Nurul, gimana Mbak Nurul? Iya, baru gabung. Baru bangun tidur nggak nih? Oh enggak. Oh ya, Masya Allah. Oke, Mbak Nurul, saya mau tanya nih, algoritma itu apa ya Mbak ya kira-kira Mbak? Oke, terima kasih Mbak Nurul. Oke, kita next. Ya, dua lagi lah kira-kira nih. Siapa ya? Hapsari, halo. Ini Bapak Hapsari atau Mbak Hapsari nih? Oh iya, Mbak Hapsari, halo. Sehat Mbak? Oke, Mbak Hapsari, saya mau tanya dong. Algoritma itu apa Pak? Bu, maaf. Aduh, Mbak, ya maaf, Mbak Hapsari, mohon maaf, nyun sewu. Apa Mbak? Sebuah sistematis untuk menyelesaikan masalah matematis. Waduh, ada ini nih, agak keren ya. Sudah sistematis terus matematis gitu. Jadi sudah tersusun dan terukur. Waduh, lucu nih, bagus bagus. Makasih ya, Mbak Apsari. Oke, terakhir. Ya, sebelum kita lanjut lanjut ya. Oke, ini Bapak Lutfi. Ya, Pak Lutfi ini rajin sekali nih. Halo Pak Lutfi. Yuhu. Waduh, gimana Pak? Sehat? Cerah sekali Bapak ini. Ya, gimana Pak Lutfi? Apa itu algoritma Pak Lutfi? Kalau mungkin kalau apa ya pengertiannya secara langsung saya kurang begitu tahu, tapi kalau fungsinya itu seperti yang itu Pak, if then else itu loh Pak, terus apabila Oke, kayak gini maka kayak gini, terus dari situ seperti ini pengambil keputusan gitu Pak. pengambil keputusan. Oke. Apalagi nih Pak? Udah. Jadi kalau misalnya ada apa itu kayak apa kayak apa kayak apa sampai akhirnya nanti keputusannya bagaimana gitu Pak. Ya, ini kayak kondisional gitu ya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Ya, ini kayaknya Pak Heri mau ngomong nih. Yo, Pak Heri. Yuhu. Gimana Pak? Udah selesai? Gimana? Oke. Oke. Oke, sistem yang menyusun. Oke. Sip, Pak Heri.
Contohnya kayak bikin teh manis. Kenapa harus teh manis, Pak? Kopi nggak bisa? Oke, oke, oke. Makasih, Pak. Kalau kira-kira kalau mau ngidupin rokok itu bisa juga nggak, Pak, contohnya? Oh, bisa ya. Yang penting ada apanya, Pak? Oh iya, tersusun. Ah, oh gitu. Kok jadi curhat? Oke, itu dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan insight-nya. Dan ini ada banyak sekali ya contoh-contoh atau insight-insight dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Nah, semuanya menurut saya hampir benar ya. Cuman kita luruskan lagi, kita ambil satu garis lurus gitu, supaya teman-teman lebih mengerti, lebih paham seperti itu. Ya, kita lihat apa itu logika dan algoritma. Tadi saya tanya tentang algoritma ya. Nah, kalau algoritma itu adalah serangkaian, di sini bisa dilihat ya, serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis yang diikuti oleh komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, pada dasarnya hampir sama dengan pernyataan teman-teman tadi, yaitu adanya instruksi atau langkah-langkah yang logis. Nah, jadi uh, keyword dari algoritma itu adalah langkah-langkah, instruksi ataupun yang lain seperti itu. Atau ada yang ngomong tutorial, Pak. Berarti tutorial maksudnya algoritma, Pak. Ya, algoritma, juga algoritma ya, tutorial itu. Kemudian ini ada apa itu logika. Nah, logika itu adalah studi tentang pemikiran dan argumen yang benar dan tidak benar. Ini melibatkan mempelajari cara mengidentifikasi, mengevaluasi, menghasilkan argumen yang rasional dan berdasarkan fakta. Nah, logika itu berfungsi sebagai dasar untuk membangun pemikiran yang kritis dan membuat keputusan yang tepat. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba cek di kolom chat. Ada yang ingin Oke, ada yang izin sholat. Oke, monggo silakan. Oh, tadi nih ada yang ngecek. Oh, nih dari Pak Prasetyo Mimboro. Nih Pak Prasetyo ini lagi training nih, sempet-sempetnya ya. Gak apa-apa, terima kasih. Pak Setyo Mimboro nih udah menyampaikan algoritma tadi ya. Oke, kita copy dulu. Ya, ini sebagai ini ya tambahan nih dari Pak Prasetyo. Wah, panjang sekali. Turah-turah nih. Terima kasih Pak Prasetyo sudah memberikan insight pada kita. Oke, ups. Ya, itu tentang logika dan algoritma ya. Selanjutnya kita next nih. Next tentang ciri-ciri algoritma. Apa sih sebenarnya ciri-ciri algoritma itu? Apakah semua tutorial itu algoritma? Apakah semua instruksi itu adalah algoritma? Ya, kita coba tanya nih, kita coba tanya ke teman-teman ya. Ini ada siapa namanya nih? Pak Rino. Halo Pak Rino. Assalamualaikum. Pak Rino. Oh iya, nggih. Oh, nggih, Pak Rino. Pak Rino bisa menjawab nggak Pak Rino? Apakah semua instruksi-instruksi atau langkah-langkah adalah algoritma? Oke. Terima kasih Pak Rino atas pendapatnya. Kita record ya. Kita tanya yang lain lagi dulu. Ini ada Ramdan Sopian. Halo Pak Ramdan Sopian. Halo Pak Ramdan. Assalamualaikum. Oke, sepertinya belum menjawab. Kita coba tanya sama Pak Toha. Halo Pak Toha. Assalamualaikum.
Ya, Pak Toha, saya mau tanya dong. Ya, silakan. Oke, Pak, kira-kira algoritma, maaf, instruksi maupun langkah-langkah, apakah semuanya termasuk ke dalam algoritma? Wah, masih bingung ya awalan. Awalan. Heeh. Tentukan aja Pak, nggak apa-apa. Kita, Menurut saya sih heeh, ciri-cirinya ya, kalau dia menentukan kemana dia mau ditujukan sih. itu baru algoritma namanya. Oh, untuk langkah-langkahnya ya. Bukan, bukan. Gini Pak, kira-kira instruksi ataupun langkah-langkah, apakah itu semua termasuk dalam algoritma? Menurut saya sih tidak sih. Tidak ya. Oke. Ya, Oke, itu aja Pak. ya. Oke, kita coba tanya yang lain nih untuk memberikan justifikasi, pembenaran. Satu lagi kita cari. Ini ada Bapak Haidar. Halo Pak Haidar. Ya, Ah, lu Pak. ya, Pak Haidar. Tanya dong. Pak Haidar, kira-kira tadi kan dibilangin ya di definisi yang paling atas itu bahwa algoritma itu tentang instruksi ataupun langkah-langkah. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira seluruh instruksi maupun langkah-langkah itu apakah pasti algoritma? Belum tentu Pak. Kalau ada ciri-ciri yang di sini di slide baru bisa disebut algoritma. Oh, gitu ya. Wah, oke. Jadi kira-kira gimana tuh, Pak? Algoritma itu yang gimana nih kalau berdasarkan ciri-ciri ini? Kalau berdasarkan ciri-ciri ada 5 ciri-ciri algoritma. Oh iya, gitu ya. Nah, yang paling penting, Pak, apa Pak kira-kira algoritma itu? Dari ciri-ciri ini mana sih yang kemungkinan dua yang paling penting lah gitu? Yang paling penting kalau menurut saya input sama output. Oke. Terima kasih Pak Haidar ya atas jawabannya. Ya, jawaban dari ketiga teman-teman dan rekan-rekan kita ini benar semuanya. Ya, jadi tidak semuanya instruksi maupun tidak semua langkah-langkah itu atau tutorial itu adalah sebuah algoritma. Nah, kembali dijustifikasi oleh Pak Haidar tadi bahwa instruksi maupun langkah-langkah tutorial baru bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai algoritma jika dia memiliki 5 ciri-ciri ini gitu ya. Nah, salah satu dan yang paling penting seperti yang disebutkan oleh Pak Haidar tadi adanya input dan output. Nah, kenapa harus ada input dan output? Ya, karena kita belajar di algoritma pemrograman. Kalau algoritma pemrograman itu sudah pasti ada input, pasti ada output seperti itu. Tidak ada kalau nggak ada input, ya berarti nggak ada output seperti itu. Bahkan suatu proses sekalipun itu memerlukan input dan output seperti itu. Nah, tapi kita bahas bahwa ciri-ciri algoritma itu yang pertama ada disebut dengan finiteness atau keterbatasan. Maksudnya apa keterbatasan? Yaitu algoritma itu harus memiliki akhir seperti itu. Ada start, ada finishnya seperti itu. Jadi kalau ada tutorial yang terlalu panjang seperti itu dan tidak spesifik berarti itu bukan algoritma seperti itu. Jadi algoritma itu terbatas untuk mengerjakan suatu fungsi atau suatu proses atau beberapa proses tapi juga memiliki akhiran yaitu output hasil yang bisa ditampilkan seperti itu. Nah, yang kedua itu yaitu definiteness yaitu kepastian. Maksudnya adalah setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Berarti maksudnya kita harus benar-benar memastikan gitu bahwa setiap langkah itu jelas gitu, jangan sampai kabur gitu. Nyuruhnya langkahnya misal gini, dalam satu environment gitu, misalnya di suatu meja gitu. Kita disuruh mengambil gelas gitu, ambillah sebuah gelas gitu. Nah, gelas yang di mana gitu? Apa gelas di dapur atau gelas di atas meja atau di dalam laci meja seperti itu. Jadi harus jelas gitu. Ambillah uh,
sebuah cangkir atau gelas di atas meja seperti itu. Jadi harus spesifik seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, algoritma itu memiliki nilai 0 atau lebih data masukan atau inputnya ya. Jadi kalau di dalam logika atau di dalam algoritma pemrograman itu inputan itu harus diberikan nilai. Kalau 0 itu kan berarti kosong kan, nggak ada. Nah, sedangkan kalau di sedangkan kalau di komputer tuh harus bisa dia harus ada inputan gitu. Bahkan nilai 0 itu adalah suatu inputan gitu. Meskipun tidak ada, kita mengartikannya tidak ada. Nah, tapi ya ke dalam pemrograman yang tingkat tinggi ya. Pemrograman tingkat tinggi itu seperti Java, seperti bahasa C, mungkin seperti Python, atau bisa seperti Pascal, ya pemrograman database seperti itu, yang pakai MySQL itu, kalaupun nilainya adalah kita nggak ada nilainya, misalnya kita baru bangun tabel, terus kita ada item-item di dalamnya, terus kita memberikan nilainya itu 0. Nilainya itu belum kita isi sama sekali gitu. Nah, secara default komputer itu akan memberikan nilainya itu adalah 0 ya, atau nilainya 0 sebenarnya, nggak ada. Tapi tetap gimana ya? Ada gimana? Sebenarnya itu kayak konsepnya gini, sesuatu yang tidak ada tapi ada gitu. Nah, ini agak brainstorming ya. Ini kayak sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Nah, jadi algoritma itu minimal ya, ini simple things ya. Saya kerucutkan lagi, jadi algoritma itu harus memiliki nilai 0 gitu. Kalau dalam angka ya gitu. Atau maksudnya 0 itu adalah tahapan awal seperti itu. Yang keempat itu ada output atau keluaran. Jadi algoritma itu mempunyai ya nilai 0 juga atau hasil keluaran. Jadi intinya ya algoritma itu harus ada input dan output seperti kata Pak Haidar tadi ya penjelasannya. Lalu yang kelima, ciri-ciri algoritma itu harus effectiveness atau efektivitas. Algoritma itu harus efektif gitu. Langkah-langkah yang algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar seperti itu. Jadi kalau ada suatu instruksi yang panjang seperti itu dalam mengerjakan hal yang sepele, itu berarti algoritmanya tidak bisa kita gunakan seperti itu karena sangat lama sekali gitu. Kecuali kebutuhannya untuk eksperimen. Oke, kita chat kita coba cek di kolom chat. Izin dulu Pak, sholat. Oh iya, siap. Izin sebentar, punya saya nggak ada suaranya Pak. Oke Pak Subur, boten nopo-nopo, santai. Oke, mari izin gabung. Oke, nggak apa. Yuk, kita lanjut lagi. Terus gimana sih sifatnya algoritma? Nah, di sini saya ingin menekankan ya kepada Anda semua yang mungkin memiliki latar belakang background IT atau sebagai programmer dalam kelas saya ini, yang sudah lebih ngerti tentang web developer mungkin, ada yang bekerja sebagai embedded system atau apapun yang berhubungan tentang algoritma. Saya mohon kerjasamanya juga, tetaplah humble, tetaplah low key di sini gitu, karena tidak semuanya teman-teman di sini paham ya tentang memiliki tidak semua berasal dari sepatu yang sama gitu. Nah, jadi kalau memang saya ada penjelasan yang kurang tepat, itu monggo diberitahukan dan diluruskan, kita sama-sama belajar di sini. Nah, di sini saya menekankan mungkin yang sudah belajar di pemrograman ataupun yang baru saja akan belajar program, di sini saya menekankan gitu. Kita belajar algoritma pemrograman itu tentang apa sih? Nah, gitu. Nah, di sini ditekankan bahwa sifat algoritma ya. Yang pertama, algoritma itu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Loh, Pak, tadi kan Bapak ngomong bahwa kita kalau belajar bahasa pemrograman itu pakainya bahasa pemrograman, Pak, gitu. Loh, kenapa di sifat algoritma itu bahwa si algoritma itu tidak
menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Maksudnya adalah kalau kita ngomong tentang algoritma, algoritma itu adalah pure tentang cara berpikir Anda. Itu adalah konsep Anda berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman Anda di atas tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi algoritma itu pure adalah step by step kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sifat algoritma itu tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Makanya saya menekankan pada mata kuliah kita ini sepanjang semester ini kita itu tidak boleh ya, maksudnya maaf, saya itu tidak menyarankan Anda atau saya memaksa Anda untuk menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Jika nanti saya dalam praktiknya mengajarkan Anda dalam suatu hands-on atau demonstrasi, saya menggunakan bahasa pemrograman tertentu, itu bukan berarti saya memaksa Anda untuk memakai bahasa pemrograman yang saya pakai juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sifat dari algoritma itu adalah notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Nah, maksudnya notasi-notasi yang seperti apa, Pak? Oh, mungkin penggunaan rumus matematikanya, rumus aritmatikanya. Jadi itu harus sama. Bahasa pemrograman pasti memiliki hal yang sama, seperti itu. Hanya saja umumnya sintaksnya berbeda. Misalnya kalau Python dia memiliki ciri khas sintak yang sensitive case, yang mana harus huruf besar dan kecil harus diperhatikan. Jadi berbeda juga mungkin dengan bahasa C maupun bahasa JavaScript atau yang pakai PHP atau PHP ya. Nah, tapi pada umumnya kalau berbicara tentang hitungan matematika harusnya notasinya semuanya sama. Seperti itu. Lalu yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Ya, seperti itu, oke? Tentang ciri-ciri algoritma. Nah, kira-kira sebelum lanjut, apakah ada yang mau bertanya nih? Monggo, silakan. Boleh langsung open mic, silakan. Atau mau Oke, monggo, Pak Muhammad Fadil. Oh iya, monggo Pak. Bikin sama si programmer buat dilakukan secara sistematis mungkin ya, kalau di ininya si bahasa-bahasa atau notasi-notasinya mungkin kalau awal kita harus cleaning data dulu, habis cleaning data baru diproses. Mungkin bahasa instruksinya itu yang masuk algoritma gitu ya Pak? Iya Pak, benar sekali. Jadi kalau algoritma itu sebenarnya gini Pak, kalau kita misalnya di perusahaan besar ya Pak ya, tapi kalau jenengan yang ada rekan-rekan di sini yang bekerja di suatu startup atau bidang teknologi, industri teknologi, ya mungkin bisa sharing juga ya. Jadi atau meluruskan pernyataan saya ini bahwa setahu saya sebelum programmer itu akan memulai programnya itu ada yang namanya bisnis analis, namanya profesi bisnis analis. Bisnis analis akan menentukan kebutuhan dari user seperti itu. Misal user butuh fitur apa seperti itu. Kemudian bisnis analis yang akan memikirkan bagaimana fitur itu bekerja gitu. Bagaimana flowchart-nya fitur itu seperti itu. Nah, ketika dia sudah menentukannya, oh ternyata kalau kita mau bikin fitur yang baru itu pengennya flow-nya kayak gini nih gitu. Aliran kerjanya kayak gini nih gitu loh. Prinsip kerjanya mau kayak gini gitu. Nah, ketika orang bisnis analis itu sudah menentukan langkah-langkahnya, itulah dia membangun algoritmanya dia gitu. Kemudian algoritmanya itu disampaikan gitu ke meeting gitu. Meeting antara ada tim lead, ada front end, ada back end, ada UI UX gitu. Baru disampaikan kita butuh fitur baru seperti itu. Nah, fitur baru itu pengennya kayak gini flow-nya gitu loh. Penggunaannya pengennya kayak gini di user gitu. Nah, itu dia udah bikin satu
algoritma gitu, algoritma secara besar dulu, secara general. Kemudian dari tim lead ya, tim lead tuh yang atasannya akan membuat algoritma bagaimana penyelesaian fitur itu gitu loh. Bagaimana fitur itu nanti dikembangkan, apa aja inputannya apa, nanti outputnya apa, seperti itu. Terintegrasi kemana. Nah, itulah yang disebut dengan algoritma. Jadi dia membuat algoritma yang sudah mulai spesifik kayak gitu. Nah, kemudian nanti diterangkan lagi untuk sisi front end seperti apa, untuk back end seperti apa, UI UX seperti apa. Jadi algoritmanya akan banyak algoritma gitu. Jadi ada satu algoritma akan dipecah gitu menjadi algoritma kecil seperti itu yang nanti membuat satu kesatuan seperti itu. Jadi singkatnya flowchart itu algoritma gitu ya Pak ya? Ya, nah benar sekali. Ya, Flowchart itu adalah algoritma. Jadi begini, dulu ya, ini saya sedikit cerita. Ketika saya S1 kala itu, saya bilang sama dosen saya pemrograman, walah Pak, ngapain kita pakai flowchart Pak? Udah langsung aja bantai gitu kan, gas, los gitu. Los pokoknya saat perumahan gitu. Langsung coding gitu kan. Ngapain pakai flowchart Pak? Lama Pak gitu kan. Terus bapaknya ngomong gini, ya Mas, kalau ternyata projectnya itu hanya satu dan kamu bisa ngerjakannya, ya alhamdulillah. Bagaimana jika kamu memiliki banyak orderan program, katanya. Apakah kamu mau langsung bikin sendiri, katanya gitu. Terus saya mikir juga, iya juga ya gitu kan. Satu program aja udah makan waktu yang banyak gitu. Kalau apalagi kita punya banyak orderan seperti itu. Makanya butuh manajemen, butuh tim lead gitu, butuh orang-orang tertentu yang bekerja di bidang-bidangnya. Ada yang bidang tampilan, ada bidang database gitu dan segala macamnya seperti itu. Gitu Pak Fadil gitu. sama satu lagi Pak, Ya monggo. boleh. Mungkin sebelumnya saya sempat baca apa ya, logika pemrograman yang baru itu di dunia artificial intelligence kita mengenal ada yang namanya reinforcement learning gitu Pak. Sebuah algoritma baru yang sampai saat ini masih berkembang gitu Pak. Oke. Nah, uniknya di algoritma ini si program itu disuruh buat mecahin masalah dia sendiri gitu Pak. Jadi sama bila dihubungkan sama si ciri-ciri algoritma, titik kepastiannya itu mungkin di sebelah mana gitu kan Pak? Karena si program ini kan disuruh apa? Disuruh mecahin by experience dia sendiri. Kalau misalnya gagal, ya dia kasih poin minus. Kalau misalnya berhasil, ya dia kasih poin plus. Di mana si flowchartnya itu nanti ngehasilin berbagai macam alternatif yang paling efisiennya itu di mana gitu Pak. Ini masuknya titik kepastiannya itu apakah pada saat keluarannya atau gimana gitu. Oke. Mungkin gitu Pak. Saya izin menjawab ya. Jadi ini buat teman-teman yang baru bergabung mungkin atau teman-teman yang nggak punya background IT ini saya simpelkan ya pertanyaan dari Pak Fadil ini. Bagaimana program yang memiliki apa ya, sekarang kecerdasan buatan sendiri itu mengkoreksi dirinya sendiri, begitu kan Pak? Terus Iya betul Pak. ya, terus bagaimana titik di mana sih titik ciri-cirinya si definiteness ini di mana sih, kepastian ini di mana gitu. Dalam dia mengkoreksi dirinya sendiri, begitu kan Pak? Maksudnya? Iya betul Pak. Nah, jadi Karena kan gini. kalau misalnya dari tadi penjabaran kayak pilih gelasnya yang mana, sedangkan si program ini suruh ngacak gelasnya biar tahu mana gelas terbaik gitu Pak. Iya. Jadi sebelum kita ini agak out of the box sedikit ya, karena ini adalah analogi ataupun studi case ya di dalam algoritma pemrograman AI gitu. Jadi sebelumnya AI itu kita harus tahu dulu Pak. AI ini dari mana awalnya gitu. Jadi pengembangan AI hari ini itu adalah manifestasi dari usaha-usaha manusia atau pengembangan dunia IT yang dimulai dari yang namanya mungkin dari sistem pengambilan keputusan ya, dari pengambilan keputusan kemudian dinaikkan lagi, pengembangan lagi yang disebut dengan machine learning. Nah kemudian dari machine learning
pengembangan lagi menjadi deep learning. Nah, machine learning ini adalah komputer yang bisa belajar sendiri seperti itu. Kemudian deep learning itu lebih dalam lagi. Kalau machine learning untuk pengolahan data yang terbatas, sedangkan deep learning untuk data-data yang bersifat dinamis gitu dan bisa bertambah seiring dengan waktu. Itu deep learning. Nah, kemudian tingkat lagi yang lebih dalam lagi selain deep learning ada yang namanya transfer learning. Nah, gitu. Ada yang namanya transfer learning. Ada lagi Pak yang lebih dalam lagi? Ada, baru kita sampai di puncak yang namanya artificial intelligence. Nah, dari mana kok bisa artificial intelligence itu mengkoreksi dirinya sendiri? Nah, di mana titik kepastiannya nih? Titik kepastian itu diperoleh dari prediction namanya. Ada namanya dia prediction. Nah, jadi balik lagi. Jadi dari artificial intelligence itu balik lagi. Nah, coba kita ambilin dulu ya buat teman-teman biar ngerti. Kita sedikit tambahan ya. Jadi pertama itu kita mulai namanya adalah program biasa ya. Program biasa. Kemudian ada sistem pengambilan keputusan. Sorry nih, agak jelek nih. Ya, ini sistem pengambilan keputusan. Kemudian ada namanya machine learning ya. Terus ada namanya deep learning. Ada namanya transfer learning. Tapi ini kalau saya ada yang salah atau ada yang lebih tahu, monggo koreksi nggak apa-apa. Kemudian setelah ini baru namanya ada AI. Nah, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Kemudian si AI ini udah sampai di sini, dia kemana lagi? Dia ke sini. Kayak gitu. Nah, kemudian dia setelah di sini itu mulailah dia menentukan gitu. Kira-kira kodenya salah di mana ya gitu. Atau si AI ini disuruh untuk mengkoreksi program yang lain gitu kan. Program yang bukan dari dia sendiri gitu. Nah, terus dia bakalan cek dulu programnya. Oke, kemudian dari program ini masuklah dia kemudian pindah nih ke sistem keputusan dulu. Di sistem keputusan dia mulai mengecek ada kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, kemungkinan 4, kemungkinan 5 gitu. Nah, kemudian dia mempelajarinya dulu satu-satu. Balik dia ke sebelumnya dia pengen cek dulu nih gitu. Kira-kira data yang dipakai program ini sifatnya statis atau dinamis gitu. Ternyata sifatnya misalnya dia statis gitu. Nah, berarti dia masuk ke machine learning. Dia mempelajari nih. Udah belajar, baru dia masuk ke transfer learning. Setelah transfer learning, dia baru masuk ke AI lagi. Oh, ini loh data-datanya. Berarti kesalahannya misalnya error yang pertama itu sekiranya 96% pada baris tertentu ya. Baris tertentu misalnya baris ke-15 gitu. Terus yang ini bilang, oh ini ada bug katanya. Bukan error tapi bug. Bugnya, nggak usah bug deh. Ngomongnya error aja ya. Biar satu variabel biar pada ngerti. Bugnya di sini ternyata bugnya dari yang 14 gitu. Sekitar 60%. Gitu. Terus lagi nih error lagi. Ternyata errornya ada di 13. Baris ke-13. Ini faktornya kira-kira 30%. Kira-kira nih. Ini errornya. Terus ada lagi errornya lagi. Ternyata di baris ke-12. 12 ini ternyata 20% gitu. Ternyata ada lagi error. Errornya ternyata di baris kedua gitu. Baris kedua ini ternyata capaiannya sampai 99%. Misalnya gitu. Nah, di mana titik kepastiannya? Di mana titik kepastiannya? Titik kepastiannya ditentukan dari ini. Kemudian menggunakan teknologi antara
ini yang 3 ini dia melihat mana kira-kira. Kemudian balik lagi ke program, dicek lagi sama AI ke program, terus baru di sistem keputusan. Sistem keputusan inilah yang memberi kepastian. Gitu. Nih kepastiannya di sini. Berdasarkan apa dia menentukan kepastiannya? Berdasarkan data yang sudah dia pelajari. Nah, seperti itu. Disitulah letak algoritmanya gitu. Begitu Pak Fadil. Kira-kira ada yang mau disanggah nggak? Kira-kira monggo silakan. Jadi mungkin Pak, berarti kalau mungkin dari sudut pandang AI, si output dan kepastiannya itu hampir bergabung gitu Pak, yang saya tangkap. Itu mungkinnya Pak. Oh, bisa diulangi lagi Pak? Jadi mungkin kalau letak kepastiannya itu ada dari si outputnya gitu, hasil prediksinya gitu. Benar. Nah, Iya, dari outputnya. Tapi kan ada umumnya AI itu ada yang dia bisa ngoreksi dirinya sendiri, ada yang dia karena gini AI itu intinya dia bakalan terus berputar gitu. Dia akan iya, belajar terus gitu kan. iya betul. Sedangkan deep learning ini aja Pak, itu udah pemrograman yang udah belajar mandiri gitu. Apalagi AI kan lebih tinggi lagi sebenarnya itu. Iya, Oke, itu dulu ya. iya Ini pasti. kita Makasih Pak. udah jauh nih. Jangan dulu kita balik dulu nih ke teman-teman yang lain dulu. Oke, begitu ya ciri-ciri dari algoritma dan sifat-sifat algoritma. Kita next dulu. Ada yang namanya konsep algoritma. Nah, konsep algoritma itu apa sih, Pak? Nah, jadi kalau konsep algoritma atau lebih tepatnya pembuatan algoritma itu harus memiliki peraturannya. Jadi di sini adalah kaidah-kaidah yang harus kita ikuti atau ada norma-normanya ya. Dalam suatu pembuatan algoritma, yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi Anda kalau dalam saya suruh cobalah Anda membuat algoritma. Jangan terbesit di pikiran Anda bahwa Anda harus menggunakan program tertentu, bukan ya. Tapi Anda harus menuliskannya dulu gitu. Seperti tutorial misalnya. Nah, kemudian artinya penulisan algoritma ini independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang memprosesnya. Jadi pure algoritma itu adalah tentang cara kita berpikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu yang kedua, kaidahnya adalah notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman gitu. Jadi kalau kita udah bikin suatu algoritma, misalnya kita algoritma menghitung gitu, menghitung luas lingkaran misal atau luas persegi panjang. Nah, ketika kita harus menentukan apa inputannya apa, terus variabelnya apa, prosesnya apa, dan hasilnya apa. Kemudian itu bisa kita terapkan menghitung luas persegi panjang menggunakan Python, menggunakan Java, menggunakan bahasa C, mungkin menggunakan HTML mungkin gitu ya, itu bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Jadi maksudnya kalau kita mau menghitung luas dari persegi panjang, ya intinya kalau persegi panjang udah pasti kan rumusnya misalnya P kali L gitu kan, panjang dikali lebar. Ya, mau kamu masuk ke bahasa pemrograman manapun, panjang kali lebar pasti dikalikan, nggak akan ditambahkan seperti itu. Nah, itulah konsep algoritma. Jadi outputnya pasti sama gitu. Dan harus sama seperti itu ya. Jangan sampai beda gitu. Kalau beda ya berarti Anda tidak memperhatikan kaidah-kaidah algoritma dalam pembuatan algoritma. Oke, ini ada. Oh iya, monggo Pak Kiryadi silakan. Nah, kemudian kita masuk ini kita masuk konsep program ya. Kalau sebelum kita masuk ke konsep program, saya mau ada teman-teman coba ya. Misalnya saya mau kasih studi case buat mengukur apakah teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan di mata kuliah kita tentang algoritma tadi ya. Kita coba kita coba pakai text box.
Oke, saya mau tanya nih ke ini bentar ya. Misalnya studi case ya. Studi case yaitu terdapat dua gelas yaitu gelas A dan gelas B. Nah, kemudian gelas A berisi kopi dan gelas B berisi apa ya? Ada yang mau request nggak? Ini apa kira-kira? Minumannya apa nih selain kopi nih? Madu, Thai Pak. Pak, Thai. Teh. Thai Madu. Pak. Susu. Susu. Thai. Thai tea, weh, Thai tea susu. Ya, boleh lah, Thai tea aja deh. Oke. Thai tea ini ya. Nah, Teh susu. Jamu, Pak. ngomong gini ya, oke. Nah, kemudian kita itu ada case-nya gitu. Bagaimana cara untuk memindahkan kopi ke gelas B. Nah, seperti itu ya. Kira-kira algoritmanya seperti apa untuk kita bisa memindahkannya? Kita akan coba ya, berburu nih. Kita coba berburu siapa nih. Sokep needs. Kita coba dari Pak Agus. Halo Pak Agus. Assalamualaikum. Pak Agus. Masih sholat Pak Agus ya? Cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Pak Agus. Iya Bapak. Ada studi case nih. Oke. Bisa. Insya Allah bisa. Oke, gimana Pak kira-kira caranya? Kita mulai dari langkah-langkahnya ya. Ya. Oke, langkah pertama apa nih Pak yang harus kita lakukan nih? Menentukan inputnya dulu, apa yang mau dipindahkan kan. Oke, Berarti yang inputnya. dipindahkan kalau dalam study case ini berarti kopi dan Thai tea. Oke. Oke, nah kemudian outputnya berarti kan outputnya itu ada pada gelas A dan B. Oke. Outputnya gelas A ke gelas B. Enggak, maksudnya gelas A diisi kopi, gelas B diisi Thai tea. Itu outputnya. Oh, bukan Pak. Kalau dari ini bagaimana cara untuk memindahkan kopi ke gelas B? Oh, jadi, kopi ke gelas B. Okay. Nantinya gelas B-nya, maaf di sini coba saya kurang maaf. Jadi mungkin gelas A-nya di akhir itu berisi Thai tea dan gelas B berisi kopi. Nah, iya Pak. Oke, siap. Ini oke. Berarti ini output kita ya Pak ya? Kita pindah nih. Ya. Ini output kita ya. Outputnya itu. Oke. Kemudian apa lagi Pak? Nah, karena kan tinggal prosesnya tuh Pak. Iya, gimana prosesnya? Nah, bentar. Ini agak susah ini Pak, karena kan posisinya kan sudah ada isinya tuh. Iya, gimana tuh Pak? Kalau dipindahkan ke satu tempat berarti kan ada proses nyampur satu tuh. Nah, berarti dicampur? Enggak boleh, harusnya kan nggak boleh dicampur Pak. Terus gimana dong? Nah, kan nggak mungkin nambah gelas satu lagi tuh Pak.
Ya bebas Pak, bebas. Bebas. Bebas ya, penyelesaiannya bebas. Tapi kalau kalau apa ya? Bentar. Mau tambah gelas satu lagi? Kalau sebagai posisi transit harusnya tambah gelas satu lagi. Oke, tambah gelas. Prosesnya tambah gelas satu lagi ya Pak ya. Iya, untuk Tambah transit gelas satu lagi. Satu aja cukup nih. cukup satu. Oke. Kemudian Pak, prosesnya gimana nih? Udah Nah, nambah nih gelasnya, terus gimana? ya kelas tambah. Berarti kalau misalkan seperti ini, berarti kopi Kopi. dipindah. Iya kan dari kopi dari gelas A yang isinya kopi Oke. dipindahkan dulu ke gelas transit, gelas transit. Ke gelas transit namanya. Oke. Nah, Oke, kemudian kemudian gelas B gelas B ke gelas A. ke apanya nih yang gelas B ini apa isinya, Pak? Gelas B itu tadi kan isinya Thai tea. Oke, gelas B Nah, Thai tea ya, dipindah pindahkan ke gelas A. gelas A. Oke. Nah, langkah terakhirnya tinggal mindahin dari gelas transit itu ke gelas B. Dari Oke. yang tadi kopi transit pindah ke gelas. Kemudian gelas transit, kemudian isi gelas transit Transit pindah ke gelas pin- B. pindah ke gelas B. Ya, Oke, karena kan nggak begitu. boleh campur. Ya, Oke. Sehingga outputnya seperti yang di atas ini ya, Pak ya. ya, Nah, berarti input tadi yang akan dipindahkan apa aja tuh, Pak? Input yang kita butuhkan apa aja tadi ini berarti? kopi sama ini, kopi sama Thai tea. Kopi dan Thai tea. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang kurang nih? Kayaknya ada yang kurang nih. Kalau ngomongin input nih. Input, bentar. Tadi diproses kira-kira ada apa ya? Hmm, gelas kali ya, Nah, benar. Harus ada gelas kosong berarti kan? gelas kosong Gelas ya, kosong yang fungsinya sebagai gelas transit. transit. Oke, terima kasih Pak Agus atas insight-nya. Nah, ini benar ya. Jadi eh, seperti inilah yang namanya algoritma seperti itu. Jadi sebuah tutorial, ya misalnya tutorial lah langkah-langkah instruksi yang jelas dan terukur. Jadi di sini udah jelas yang disebutkan sama Pak Agus tadi, input. Nah, inputnya yang apa aja input itu? Oh, ada yang kopi, Thai tea sama gelas kosong. Jadi kalau di dalam bahasa pemrograman nantinya inputan ini kopi dan Thai tea ini namanya adalah apa nih? Coba kita Entitas, cari. Pak. Apa? Entitas kalau nggak salah. Entitas. Oh, mungkin jangan bahasa yang berat, Pak. Kira-kiranya apa nih? Selain Apa ya? kata-kata entitas. Eh, apa ya? Oke, jangan Pak Agus semua. Kita coba cari teman yang lain. Oke. Ah, kita coba tanya. Coba nih Mas Farhan Habib nih sudah on cam. Halo Mas Farhan Habib. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih Pak? Kira-kira kopi dan teh ini apa nih kalau dalam bahasa pemrograman? Jadi masuknya apa nih? Variabel. Variabel, yakin? Variabel. Ya. Kan di situnya apa namanya? Studi case-nya variabelnya Coba. kopi sama tea gitu kan. Oh, Ya, coba gimana sih dilihat Pak? Pak. Pak, tunggu saya tanya dulu. Variabel itu apa Pak kira-kira? Iya variabel tuh ini Pak, apa kayak apa sih jelasnya susah Pak. Oke, bisa Iya, meluruskan ya Pak Farhan ya, supaya ya, tidak ada dusta di antara kita. ya. Jadi variabel ya, variabel itu berfungsi sebagai wadah seperti itu. Oh iya. Nah, kalau berdasarkan algoritma yang dibangun sama Pak Agus, kira-kira wadahnya yang mana Pak?
Gelas itu Pak, gelas AB sama gelas Oke. nasi tadi. Gelas A sama Gelas gelas B. B. Mm-mm. Atau ada yang lain lagi? Sama gelas transit, gelas kosong. Oh iya, gelas transit katanya tadi. Nah, kemudian oke, thank you ya Pak Farhan ya. Thank Iya you nih. Pak, Oke, kita iya coba Pak. tanya tanya yang lain lagi nih. Kita lihat nih, ini harus memperhatikan mata kuliah nih. Kalau enggak akan saya tanya nih, jebakan Batman. Pak Andre Nurrahman. Halo, Assalamualaikum Pak Andre. Halo Pak Andre. Pak Andre. Oke, belum ada jawaban. Kita coba sama Mbak Fatimah. Halo Mbak Fatimah. Halo. Cek cek. Mbak Fatimah. Oke, Mbak Fatimah masih beres-beres rumah kayak ini. Kita coba. Ini ada nggak ya? Bentar. Siapa ya? Mbak Huzaifah. Halo Mbak Huzaifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Mbak Huzaifah. Bisa lihat ini screennya? Ya, bisa, Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya dengan Mbak Huzaifah. Mbak Huzaifah, kira-kira kopi dan Thai tea ini masuknya apa, Pak? Masuknya kemana ini? Kopi dan Thai tea nilai Iya, dia berperan sebagai apa nih gitu? sebagai nilai Nah, pas. Langsung masuk. Tepat sasaran ya. Jadi kopi dan Thai tea ini sebagai nilai ya. Nilai atau kalau kata lain selain nilai apa kira-kira Mbak? Lebih apa tepatnya? ya? Hah? Kurang tahu, Pak. Oke. Nilai ini atau kita sebut dengan data. Oke. Ada yang boleh nilai, boleh data juga boleh seperti itu. Tapi kita di sini menyebutnya data. Jadi data dari gelas A itu kopi, sedangkan kalau gelas B adalah Thai tea seperti itu. Nah, Mbak Uzaifah, kira-kira kalau gelas kosong, gelas transitnya ini nilainya berapa nih? Nilainya apa? Apa ya? Apa? Gelas transitnya nilainya, kalau gelas A sama gelas B itu nilainya apa, Pak? Kalau gelas A tadi nilainya, maaf datanya ya gitu ya. Kalau Oh gelas iya, A tadi datanya. datanya kopi, kalau gelas B itu datanya Thai tea, kalau gelas transit berarti datanya Eh, Gelas. gelas ya. Gelas. Berarti Iya. kalau ini 0 atau Oh, kosong. 6. Kan nggak ada, dia kan sebagai transit. Transit harus Oh, kosong, Mbak. Ya. oh iya, Pak. Nah, inilah yang sesuai dengan sifatnya apa ya, ciri-ciri algoritma tadi. Jadi inputan dan outputan itu, atau kalau ada variabel gitu yang dia belum memiliki nilai, itu defaultnya ya punya nilai, yaitu nilainya 0 kayak gitu loh. Jadi ya ada barangnya tapi nggak ada isinya seperti itu. Ya ini salah satunya adalah ada wadah tapi belum ada isinya seperti itu. Oke, itu dulu. Atau kita nambah satu studi case ya. Kita tambah satu studi case lagi. Kita tambah studi case algoritma pemrogramannya. Ini kita hapus dulu. Kita coba insert. Ya, kita insert textbook dulu. Membuat algoritma menghitung luas lingkaran. Ya, ini ya. Perintahnya hanya membuat algoritma menghitung luas lingkaran.
Yuk, yang mau memberikan algoritmanya kira-kira yuk siapa? Sebelum saya tunjuk nih. Yuk, ada? Kita coba Pak Agung deh. Pak Agung, halo. Pak Agung, cek Pak Agung. Belum ada sepertinya. Oke, Pak Lutfi. Kalau gitu, Pak Lutfi. Ya Pak. Nah, Pak Lutfi, yuk skuy. Ya. Gimana nih Pak? Cara kita membuat algoritma menghitung luas lingkaran. Yang pertama apa yang kita perlukan Pak? Yang perlu kan jari-jari aja Pak. Jari-jari berarti nilai ya. Nilai Ya. jari-jari. Kemudian apa lagi Pak? Inputnya sepertinya cuma itu Pak. Wah, yakin Pak? Coba lihat dulu. Langsung bukan yang kayak rumusnya bukan masuk di proses ya Pak ya. Nah, benar. Kalau prosesnya rumus berarti. Nah, rumus apa? Lingkaran apa Pak? Pi Yuk, kali R kali R Pi kali R kali R. kali R kali Ya R. jari-jari. Oke. Nah, Bener ini Pak. ya terus habis masuk ke proses dia nanti langsung menghasilkan output Pak. Oke, outputnya berarti apa Pak? Outputnya luas lingkaran. Luas lingkaran, benar ini. Sip. Jadi nilai jari-jari ini maksudnya apa Pak? Ya itu R itu Pak. Enggak, ini maksudnya apa nih berarti? Data Proses apa input? input itu. Oke, input. Nah, inputnya jari-jari. Ya Yakin? R. Cuman ini, ada lagi enggak? Apa Pak? Ayo, itu loh prosesmu ada berapa itu coba? Pi. Prosesnya ada Bukan apa IP. lagi? Hah? Ada pi. Masa pi juga termasuk di input toh Pak? Oh iya toh. Ya Oh nggak kok bisa bisa jalan gitu toh Pak? bro. Kalau nggak ada pi-nya nggak bisa toh. Oh. Berarti tambahannya apa di inputnya? Oh nilai pi Pak. Iya dong. Nilai pi. Oh, Datanya ada pi itu Pak. nilai pi. Iya iya Pak Nah, bener Pak. Soalnya harus di apa ya? Di apa namanya? Kalau di awal tuh namanya apa? dideklarasikan. Dideklarasikan ya Pak. Nah, gitu ya. Iya iya Pak. Nah, sekarang saya tanya lagi nih, Pak Lutfi nih. Pak Lutfi kira-kira di sini yang menjadi ini kira-kira berapa nih? Tunggu dulu. Nilai jari-jarinya kira-kira mau dikasih berapa? Angkanya berapa nih? Bebas. 10 Pak, 10 10, oke. Satuannya? senti. Wah, sentimeter. Ya. Oke. Nilai pi berapa, Pak? Nah itu saya lupa Pak. Waduh, ada yang bisa bantu? 22/7, 3,14. 3,14. Oke. Bener ya? Nah, sekarang saya tanya nih sama Pak Lutfi. Pak Lutfi, kira-kira Ya, Pak. variabelnya apa aja nih yang kita butuhkan berarti? Variabel. Ya, variabelnya yang mana, Pak? Dari studi case ini. Variabel. Ah, Variabel itu yang data tadi ya Pak ya? loh, beda no. Oh, beda. Yang mana? Data yang mana? Coba saya tanya. Data itu yang 10 cm sama pi itu Pak. Nah, benar. Benar ya. Ini Ya. data. Oke, ini. Enggak mau ya? Udah deh, bener nih. Ini tadi benar. Oke. Ya. Kemudian Itu saya data. tanya, variabelnya yang mana, Pak berarti? Ya itu tadi saya belum paham ya Pak. Variabel itu yang kayak apa ya Pak ya? Nah, monggo temennya yang mau bantu silakan. Instruksi, Pak. Oke, siap, Mas Farhan. Yang mana, Mas? Variabel tuh berarti jari-jari sama nilai pi ya, Pak? Nah, benar. Jadi variabel itu, Pak Lutfi, seperti yang dijelaskan sama kita, yang dibantu dengan rekan kita,
Pak Farhan Habib bahwa ini nih Pak yang namanya variabel. Oh ya ya. Ini namanya variabel. Variabel Oh ya. fungsinya buat apa Pak tadi? Enggak, Mat. Monggo Pak Toha. Hai, Halo. Oh, malah hilang Pak Tohanya. Apa nih Pak Lutfi? Kira-kira apa Pak? Berarti fungsinya variabel Jadi apa kayak Pak? kayak itu Pak, kayak apanya? Kayak wadahnya gitu loh Pak. Oh Jadi ya, kayak variabel ini sebagai wadahnya siapa Pak? wadahnya data. Wah, benar. Jadi data itu diinputkan ke dalam variabel dulu, Oh ya. ya ya. Kemudian baru dimasukkan ke rumusnya. Nih Rumus. rumus yang jenengan katakan. Ya, ya. Setelah dirumus ini, nah kayaknya kita ada yang lupa nih. Ada yang lupa nih variabelnya. Apa Oh yuk? iya, Variabel apa nih? proses itu Pak, proses rumus itu Pak. Proses rumus. Ya, lebih tepatnya apa kira-kira nih? Kita butuh satu lagi nih. Apa nih? Apa ya namanya ya? Eh, LK aja Pak, LK luas lingkaran. Ini berarti ada tambahan lagi berarti. Apa yang ditambahkan kira-kira nih? Variabel LK Pak. Benar, variabel hasil ya. Oh ya, Variabel siap. hasil. Ini berarti harus ditambahkan di sini. Kosong ya Pak ya. Seperti yang dibilang sama Pak Agus tadi, gelas transit katanya Iya tadi. Pak. Iya Pak. Nah, jadi harus ada gelas transit. Jadi di sini ada tambahan lagi. Namanya variabel hasil. Hasil Nah, variabel hasil isinya berapa, Pak? kosong. Pak Lutfi, 0, 0 di sini. Oh ya ya ya. Begitu. Nah, oleh karena itu, ya, karena itu makanya hasil ini prosesnya adalah ini tadi. Pi I dikali R kali dikali R. Nah, ini namanya data. Disimpan kemana? Ke variabel ke variabel hasil. Baru kita masuk di yang Output. ketiga, output ketiga. Di output ketiga, outputnya baru menampilkan apa? Hasil. Hasil. Seperti itu ya. Iya Pak. Nah, seperti itulah yang namanya algoritma ya. Kemudian proses dari algoritma ini kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Begitu ya. Jadi intinya core dari suatu bahasa pemrograman adalah ayo apa? Core-nya. Algoritma. Ya, algoritma. Benar ya, algoritma. Jadi kita harus bisa paham sama algoritma dulu. Tuh, namanya pola pikir gitu di sini ya. Oke. Tuh dulu. Kita next karena udah kita ambil 2 studi case di sini. Jadi kita next dulu di slide-nya. Ini kita hapus. Oke. Next-nya adalah konsep program ya. Konsep program. Program itu adalah kumpulan instruksi berupa pernyataan yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Beberapa pakar komputer menyatakan bahwa program itu ada rumusnya. Ya, konsep program itu ada rumusnya. Itu adalah algoritma dan bahasa pemrograman. Oke? Ini dia rumusnya, formula program. Coba. Ngomongnya formula program. Ini dia. Nah, bahasa pemrograman dan algoritma berhubungan sangat erat pada sebuah program nih. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman di sini, ya kita adakan lagi kuis-kuis jebakan Batman ya. Nah, ini untuk melatih konsentrasi. Apakah Anda semua konsentrasi dalam mata kuliah kita sore hari ini ya? Coba sebutkan struktur data ya. Satu saja, satu orang satu. Ya, kita lihat
Ada Pak Heri nih, Pak Heri. Halo Pak Heri, sebutkan satu struktur data. Ada tahu Pak? Belum Pak, lewat dulu Pak. Oke, sip. Nggak apa-apa Pak Heri. Santai. Namanya kita belajar. Slow. Jangan buru-buru. Kita tanya lagi ke Pak Rohmat Jamhari. Halo. Ya, lu Pak. Yuk, apa nih Pak Rohmat? Struktur data satu saja. Ke nilai tadi, Pak. Nilai, oke. Yang lain nih Pak, apa aja nih? Ya, nilai memang struktur data memang nilai, tapi ada nilainya apa nih gitu loh. Lewat dulu. Apa ya Pak ya? Nah, mungkin kita minta bantuan dulu nih sama Mas Farhan coba nih, Mas Farhan. Atau Pak Farhan Habib. Halo Pak. Wah ini data analis nih, tahu nih harusnya nih. Apa Pak, struktur data satu aja. Ya angka nilai gitu Pak. Oh maaf ini kayaknya kita miskomunikasi ya. Sorry bukan struktur data deh, jenis data. Array gitu Pak. Nah array satu dapat. Oke. Udah ya, Pak Farhan udah ngasih nih. Yo yang lain, yo Pak Rohmat. Apa Pak kira-kira nih? Saya kasih clue deh nih buat Pak Rohmat. Yang isinya jenis datanya untuk ngisi teks deh gitu. Teks isinya teks gitu. Apa Pak ya? Oke, belum tahu juga, kita next dulu ya. Oke. G. Kita coba ke Ibu Estu. Halo Bu Estu. Iya. Bu, jenis data apa lagi Bu? Tadi Pak Farhan udah bilang array. Ibu apa nih? Stack. Apa? Stack. STACK. Oke, stack, benar. Benar, terima kasih ya, Bu Estu. Iya, sama-sama. Oke, kita coba lagi yang lain. Doni, Informatika Doni. Halo, Pak Doni. Pak Doni, jenis data apa Pak Doni? Integer, mantap. Terima kasih Pak. Next lagi, jangan semuanya dikasih tahu ya. Yuk, yang lain lagi. Andika Henry. Apa Pak? Sintak. String. Tadi Pak. Sintak nanti kita bahas. Data string. String. Terima kasih. Oke. Ada lagi nih, satu lagi nih. Terima kasih Pak Andika. Kita next. Tuple Pak. Apa Pak Fadil? Tuple Pak. Mohon maaf. Tuple. TUPLE Pak. Tuple. Oh, iya, boleh, benar. Tapi yang lebih ini lagi ya, yang lebih familiar nih, ada yang familiar nih. Yang benar dan salah nih. Yuk, yang bisa yuk. Yang ngomong yuk, benar dan salah, true sama false. Itu jenis data apa ya? Boolean mungkin, Pak. Siapa tuh yang ngomong Boolean tadi tuh? Pak Heri ya? Ya, benar Pak. Boolean. Oke, terima kasih yang udah menjawab. Jadi inilah namanya jenis-jenis data. Sorry buat struktur data tadi saya ada kesalahan dari saya lupa.
bahwa ini nih maksudnya jenis data. Jadi kalau struktur data ya dalam algoritma pemrograman itu ada 3 jenisnya. Ya, coba di sini ya kita tambahin ya nih. Jadi kalau struktur data itu terdiri dari 3 tipe ya, 3 tipe. Tipe pertama itu namanya sekuensial. Sequence ini berarti yang dibilang sama siapa tadi ya, nggak salah ya, Mbak Apsari apa Mbak Konita ya, pokoknya tadi dia ngomong, coba kita scroll dulu ke atas. Tadi yang nyebut sistematis. Oh nih Mbak Apsari nih, sistematis ya. Jadi sequence itu lebih kayak berurutan, atau sinonimnya sistematis seperti itu ya. Terus yang ketiga, struktur data itu yang kedua ya. Struktur data itu kalau saya tidak salah namanya ada kondisional. Ini tadi disebutkan oleh Pak Lutfi tadi nih. Kondisional itu tentang if dan else kayaknya. Benar sekali. Itu maksudnya struktur data. Seperti ya struktur data itu salah. Terus yang ketiga itu adanya pengulangan. Ada pengulangan gitu. Kemudian pengulangan itu yang gimana? Yang looping. Ya, ini buat tambahan informasi. Nanti silakan dicek lagi di modulnya ya. Kalau saya ada yang salah, mungkin pengucapan saya di sini, itu monggo diluruskan di komen gitu, nggak apa-apa juga. Oke, next ya. Kemudian kita masuk di bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang mana sebelum kita memasukinya, kita harus tahu bahwa yang disebutkan dengan mata kuliah algoritma pemrograman, yang mana itu adalah kita menerjemahkan algoritma tadi, ya seperti dua studi case tadi, itu kita pindahkan, kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, dalam proses perpindahannya itu, kita harus memperhatikan hal-hal tertentu. Yang pertama adalah pendeklarasian variabel. Nah, pendeklarasian variabel ini sudah kita lakukan tadi saat di studi case, yang mana ada variabel, ada data, atau ada nilainya. Kemudian pemilihan tipe data. Nah, tipe data ini sama dengan jenis data yang tadi. Tipe data atau jenis data itu sama dengan array, ada integer, ada boolean, ada string, dan ada lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pemakaian atau pemilihan instruksi. Nah, ini lebih masuk ke dalam kira-kira fungsi functionnya ya. Nah, lalu yang keempat adalah aturan sintaksis. Sintaksis ini adalah suatu cara bagaimana seorang programmer itu bisa menuliskan program itu sesuai dengan kaidahnya atau sesuai dengan dokumentasi dari bahasa pemrograman. Kemudian tampilan hasil. Nah, tampilan hasil dari proses terjemahan algoritma ke bahasa pemrograman itu tidak selalu menghasilkan output seperti itu. Maksudnya tidak serta-merta ketika kita mentransformasikan algoritma itu langsung dapat hasilnya, tidak seperti itu. Bisa juga sampai di pertengahan jalan. Pertengahan jalan yang saya maksudkan adalah ketika Anda membuat algoritma dan Anda menerjemahkannya dalam bahasa pemrograman, itu bisa jadi dalam bentuk namanya pseudocode ya. Pseudocode itu semi bahasa pemrograman, tapi dia belum masuk ke programnya seperti itu. Masih kayak penentuan, misalnya kayak variabelnya apa aja yang dibutuhkan, misalnya deklarasi variabel dulu, terus prosesnya kira-kira kayak gini, rumusnya seperti ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi tampilan hasil itu tidak serta-merta langsung output seperti itu, tapi bisa juga masih bagian dari proses. Kemudian yang terakhir adalah cara pengoperasian
compiler atau interpreter. Pak, apa sih fungsinya compiler ataupun interpreter itu? Nah, fungsinya ya kita coba tanya-tanya dulu kepada teman rekan-rekan kita yang hadir pada sore hari ini. Ini ada namanya ya Bapak Muhammad Fadil Dimyati. Halo, Pak Fadil. Pak Iya, Pak. Fadil. Pak Fadil, apa sih fungsinya compiler atau interpreter? Singkat Gimana, aja. Pak? Apa fungsinya compiler? Compiler itu buat nyingkat ini bukan, Pak? Buat ngedefine suatu program. Ngedefine itu apa, Pak? Proses apa itu define itu? Misal kayak di Python nih, Pak. Ya. Di Python itu kan setahu saya lanjutan dari C++ ya, Pak. Bahasa C. Oke. Nah, itu di-compile jadi bahasa-bahasa yang lebih sederhana gitu. Yang tadinya programnya banyak, yang kita harus ngetik banyak, cuman dengan program baru itu bisa lebih singkat. Atau kebalik gitu. Oke, ini Pak Rohmat mau coba, Pak. Fungsi compiler apa, Pak? Untuk apa ya? Jadi mungkin untuk ini Pak, compiler itu untuk menghasilkan apa ya, tampilan akhir mungkin. Oke. Gitu ya. Oke. Gak apa-apa. Nggak, jadi jawaban dari kedua rekan kita ini hampir benar ya. Yang pertama dari Pak Fadil tadi, sebenarnya compiler ini ya fungsinya itu adalah sebagai finishing dari suatu program. Misalnya kita buat suatu program ABC yang dimana di dalamnya ada instruksi yang banyak, kata Pak Fadil, dan kemudian setelah dipakaikan compiler jadi lebih simple gitu. Ya maksudnya adalah ketika kita membuat suatu program, sebelum program itu bisa kita jalankan di komputer kita, itu kita harus mengcompilernya menjadi suatu program yang bisa berjalan dan menghasilkan output sesuai dengan keinginan kita, seperti yang disampaikan juga sama Bapak Rohmat Jamhari tadi, yaitu adalah finishing dari suatu program. Nah, compiler itu fungsinya sebenarnya adalah sebagai translator dari bahasa program manusia ke bahasa mesin, seperti itu. Nah, compiler inilah sebagai penghubung antara manusia dan mesin komputer. Sehingga apa yang diinginkan dalam suatu pemecahan masalah oleh manusia itu bisa diterima dan diproses oleh komputer, sehingga komputer menghasilkan tampilan atau menghasilkan output sesuai dengan harapan manusia, seperti itu. Itulah fungsinya compiler maupun interpreter. Biasanya interpreter ini untuk pengembangan program yang sifatnya website biasanya. Dan salah satunya adalah di framework Laravel maupun di CodeIgniter, seperti itu. Nah, kalau compiler ini di mana? Nih, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fadil tadi, berarti di Python. Nah, jadi fungsinya compiler ini selain buat untuk menerjemahkan, dia difungsinya sebagai bisa juga sebagai running, sebenarnya running system gitu. Di mana algoritma yang sudah kita buat itu di running dulu gitu. Di running dulu bisa nggak? Oh, ternyata masih masih error, itu bisa kita kita ubah lagi. Kalau compiler itu dilepaskan, beda. Umumnya tuh dia dilepaskan gitu. Dilepaskan dari induknya. Jadi misalnya ada suatu program kita membuat dari Python, terus kita mau bikin produk nih, kita mau jual gitu, program kita, ya itu harus kita compiler, harus kita lepaskan dulu dari running di Python. Jadi dia bisa running sendiri gitu, tanpa harus menginstal Python terlebih dahulu,
Seperti itu. Oke, next. Belajar membuat program dan belajar bahasa pemrograman itu berbeda. Nah, di sini teman-teman harus mengerti ya fundamental dari dua kalimat ini. Belajar membuat program dengan belajar bahasa pemrograman. Ini dua hal yang berbeda. Di sini bisa kita lihat, belajar membuat program itu adalah belajar tentang strategi atau cara menyelesaikan suatu masalah yang diungkapkan dalam bentuk algoritma yang mudah dibaca dan dipahami yang selanjutnya dituangkan dalam bahasa pemrograman. Seperti itu. Jadi the simple things-nya belajar membuat program adalah kita membuat strategi dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, sedangkan belajar bahasa pemrograman adalah belajar mengenai tata cara atau aturan penulisan yang kita sebut dengan sintak. Nah, atau statement untuk membuat program dalam bahasa tertentu saja. Jadi sintak bahasa ini meliputi cara mendeklarasikan variabel, cara melakukan perulangan, percabangan, dan lain-lain. Nah, jadi di sana bisa kita lihat bahwa perbedaan dari belajar membuat program itu tentang bagaimana strategi penyelesaian suatu masalah. Belajar bahasa pemrograman adalah bagaimana tata cara kita menulis bahasa pemrograman tertentu sesuai dengan dokumentasinya. Begitu ya. Kemudian tambahan buat insight kita, jadi bahasa pemrograman itu terdiri dari dua kelompok besar ya. Yang pertama ada bahasa pemrograman yang bertujuan khusus, lalu yang kedua ada bahasa pemrograman bertujuan umum. Nah, yang bertujuan khusus itu adalah termasuk kelompok ini namanya, ada bahasa pemrogramannya ini namanya COBOL ya, atau COBOL gitulah. Yang mana COBOL ini untuk biasanya pemrograman yang diterapkan dalam dunia bisnis dan administrasi. Nah, ada juga namanya Fortran. Fortran ini untuk pemrograman terapan untuk komputasi ilmiah. Nah, komputasi ilmiah ini contohnya apa, Pak? Fortran ini ya bisa dari machine learning, deep learning, kayak gitu, dan sebagainya. Kemudian ada namanya bahasa assembly, yaitu untuk terapan pemrograman mesin. Seperti itu. Nah, kemudian ada ya Prolog. Prolog itu terapan untuk kecerdasan buatan, bahasa simulasi, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat, oh jadi kalau kita mau mengembangkan artificial intelligence tadi itu ya menggunakan bahasa pemrogramannya adalah Prolog seperti itu. Ya. Nah, kita bahas lagi nih bahasa pemrograman yang bertujuan umum. Contohnya apa nih? Nih seperti Pascal, ada Visual Basic nih ya. Ada Java, ada C, maupun ada Python. Nih di sini tapi ini bisa ditambahkan sendiri, oke? Kemudian tentu saja bahasa pemrograman ini pembagian kelompok besarnya itu tidak baku seperti itu. Maaf, maksudnya tidak kaku ya. Jadi misal kalau COBOL itu berarti cuman buat ini Pak, buat penerapan bisnis dan administrasi. Berarti kalau saya mau bikin bahasanya pakai COBOL ini untuk membuat satu fungsi, nggak bisa dong Pak berarti kan? Yang di luar dari bisnis dan administrasi gitu. Ya jawabannya bisa saja gitu. Terus ada yang nanya, loh Pak, kok pakai Prolog buat AI? Bukannya AI itu pakainya Python Pak, kayak gitu. Berarti Prolog ini cuman bisa buat kecerdasan buatan Pak, gitu. Lah kalau Bapak bilang Python itu termasuk dalam pemrograman yang bertujuan umum karena dia banyak dipakai di banyak lini, berarti Python ini tidak bisa dong Pak buat kecerdasan buatan kayak gitu. Nah jawabannya itu semua paradigma yang kurang tepat. Nah, Python itu juga bisa untuk menjadi pemrograman bertujuan khusus gitu. Jadi intinya pengelompokan ini tidak kaku gitu atau tidak harus seperti itu gitu loh. Tapi kenapa akhirnya dikelompokkan gitu? Kalau intinya mereka itu bisa kesana kesini seperti itu, bisa di dua hal ini gitu, barengan gitu. Nah, pengelompokan ini terjadi karena memang semua
bahasa pemrograman mungkin ya, atau hampir semuanya bisa menyelesaikan suatu algoritma tertentu. Tapi ingat, mereka sesuai dengan tujuannya dibangun seperti itu. Jadi maksudnya adalah semua sesuai kebutuhan gitu. Mungkin bahasa pemrograman COBOL ini bisa gitu untuk melakukan terapan ilmiah. Ya, di sini dijelaskan nih. Nah, mungkin COBOL ini bisa digunakan untuk terapan ilmiah, hanya saja kemampuannya terbatas gitu. Nah, yang jelas bahasa pemrograman yang berbeda dikembangkan untuk bermacam-macam terapan yang berbeda pula. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, ini ada kesimpulannya, logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kita sore hari ini ya. Saya tutup dulu. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.